Politisi Nasdem Ahmad Sahroni hari ini Jumat 5 Maret 2024 dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia dipanggil sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dikutip dari Kompas.com, kabar pemanggilan ini dibenarkan oleh juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri. Selain Syahroni, penyidik memanggil seorang pegawai negeri sipil bernama Hotman Fajar Simanjuntak. Ali belum mengungkapkan materi apa yang akan didalami penyidik kepada Sahroni dan Fajar. KPK sebelumnya memang pernah mengungkapkan bahwa dugaan korupsi SYL mengalir ke Partai Nasdem. Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, sempat memberikan respon. Hermawi menyebut bahwa partainya menerima sumbangan uang dari para kader untuk berbagai acara. Namun Nasdem tak pernah menanyakan asal-usul uang sumbangan. Dia menegaskan sumbangan yang diberikan kader adalah hal biasa di Nasdem. Sementara Sahroni dipastikan tidak hadir dalam panggilan ini. Ia menyebut bahwa surat panggilan dari KPK baru diterima pada Kamis 7 Maret. Selain itu, Bendahara Umum Partai Nasdem itu mengaku ada kegiatan lain yang sudah terjadwal sehingga tidak bisa untuk ditinggalkan. Oleh karenanya, ia mengirimkan surat ke KPK untuk penundaan pemeriksaan. Aksi demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat Jumat 5 Maret 2024. Aparat kepolisian menerjunkan 2.678 aparat gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chandra mengatakan ribuan personel itu nantinya akan disebar ke sejumlah titik. Tujuannya mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Selain itu, mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Susatyo lantas mengimbau masyarakat yang akan turun ke jalan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Massa juga diminta agar tak terprovokasi sehingga terjadi tindakan anarkis hingga merusak fasilitas umum. Adapun sejumlah elemen yang akan berunjuk rasa, salah satunya adalah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan berorasi di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta yang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya, pemakzulan Presiden Joko Widodo, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT KPU, dan tolak hasil pemilu curang. Selain itu, demo juga akan dilakukan oleh Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi. Mereka akan memulai unjuk rasa sekira pukul 14 WIB siang nanti. Nasdem tentu tidak akan menunggu PDIP, ya. Kita akan tetap melaksanakan hak angket tanpa harus menunggu PDIP, tapi kita harus menunggu realconnya dulu, hasil realcon. Yang pertama, saya tidak ingin menyenangkan semua yang hadir di sini kalau saya bicara, karena memang itu tipikal saya. Saya ingin memberikan solusi kepada adik-adik mahasiswa, anak-anakku semua, jangan terpengaruh dengan dirty food yang kemudian juga banyak diplesetkan menjadi dirty provokator. Ya, jadi saya ingin menjelaskan satu hal. Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi? Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan yang ada yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya hari ini di sini saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul.
Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan. Kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik. Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Hati nurani, sementara kita hadir karena panggilan untuk pemersatu bangsa. Aksi demonstrasi tengah digelar di depan gedung DPR MPR RI Jumat 8 Maret 2024. Demonstran mendesak agar hak angket segera dilakukan untuk mengusut dugaan pemilu 2024. Namun tak berselang lama, masa tandingan muncul. Masa tandingan ini mengatasnamakan Matahari Timur Indonesia. Mereka menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Masa aksi penolak hak angket paling banyak terdiri dari elemen mahasiswa hingga pelajar SMA, SMK. Mereka tampak memakai alma mater dan seragam putih abu-abu. Pantauan Tribunnews di lokasi masa tandingan ini tiba sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Demonstran datang memenuhi area depan pintu utama DPR MPR sayap bagian kanan. Tak berselang lama mereka diberikan sekotak berisi paket makan siang. Masa aksi mahasiswa dan pelajar tersebut tampak memakan paket makan siang tersebut. Sementara itu arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepat depan gedung DPR MPR masih ramai lancar. Dengan ongkos sendiri, tanpa dibayar, tanpa kita. Masa aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR meneriakkan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Puluhan emak-emak yang merupakan peserta aksi unjuk rasa bahkan menggotong banner besar berisi tuntutan mereka. Dikutip dari tribunnews.com, banner tersebut berukuran sekitar 4 x 4 meter. Wajah Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja terpampang dalam banner. Mereka meminta kedua sosok tersebut dipecat dari jabatannya. Selanjutnya, diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2024 yang curang. Massa juga menuntut pengusutan tuntas skandal sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap, serta tuntutan untuk menurunkan dan mengadili Presiden Jokowi. Para demonstran pun mendukung pengguliran hak angket di DPR soal dugaan kecurangan pemilu. Diketahui sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demo hari ini, di antaranya Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Namun tak berselang lama masa tandingan juga tiba di gedung DPR. Masa tandingan ini mengatasnamakan Matahari Timur Indonesia. Mereka menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai pemilu. Masa aksi menolak hak angket paling banyak terdiri dari elemen mahasiswa
hingga pelajar SMA SMK. Berhembus kabar jika PDI Perjuangan saat ini belum satu suara terkait wacana hak angket DPR. Isu ini langsung dibantah oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Hasto meminta semua pihak tidak perlu takut jika Dewan Perwakilan Rakyat RI menggunakan hak angketnya terkait pemilu 2024. Ia menyebut banyak jalan terjal untuk menggaungkan hak angket. Hal ini disampaikan oleh Hasto di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 Maret 2024. Dirinya menegaskan jika proses pemilu 2024 berjalan secara jujur dan adil, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap wacana hak angket. Hasto mengungkapkan saat ini PDIP tengah melakukan perumusan naskah akademik hak angket. Selain itu, pihaknya juga sedang mengkaji kemungkinan akan menggugat sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Syarat untuk mengajukan hak angket DPR diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam UU itu dijelaskan bahwa hak angket bisa digunakan jika didukung 50% anggota DPR RI lebih dari satu fraksi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.